mempelajari tentang matematika wajib ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini atau siang atau sore, alangkah baiknya silahkan kalian semua cuci tangan terlebih dahulu agar apa yang kita sentuh menjadi bersih, karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, kalau sudah, langsung saja kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini yang berkaitan dengan ini, dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini nanti kan berkaitan dengan bangun ruang. Di sini nanti kita akan belajar lebih spesifikannya dengan jarak. Oke. Dimensi 3 kalian sudah pelajari waktu masih di SD, SMP. Nah, SMA ini juga nanti masih kita pelajari lagi. Masih ingat ya? Dimensi 3. Nah, biasanya kan nanti kalian kan biasanya dimensi 3 itu berkaitan dengan ini. Oke, bangun ruangan. Maaf, walah, bengkong. Nah, berkaitan dengan kubus, balok, limas, prisma, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita akan ke yang pertama. Oke, tujuannya setelah menyaksikan tayangan ini ada dapat satu, menentukan yang pertama jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Kita akan membahas jarak antara lain. Yang pertama nanti titik ke titik, kemudian titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama titik, jarak titik ke titik. Oke, yang pertama di sini ada nanti titik A, kemudian ada titik B, maka jarak antara titik A ke titik B adalah panjang ruas garis. Panjang ruas garis ya, yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Jadi ruas garis inilah nanti yang menghubungkan. Nah, ini ya. Nah, ini sampai sini itu adalah jarak titik A ke titik B, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Misalnya itu nanti jaraknya misalnya 3 cm atau 10 cm dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Penerapan bangun rada bangun ruang. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya A cm. Tentukan jarak titik A ke C. Nah, sebelum kalian mengerjakan, alangkah baiknya kalian gambar terlebih dahulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Oke, kita gambar terlebih dahulu, nanti bangun ruangnya. Bahasanya ya. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini nanti urut-urutannya ya. Sini A, B, C, D melingkar karena Allah, E, F, G, dan H. Nah, jarak titik A ke C, misalnya A dan B adalah A cm, BC adalah A cm, maka jarak titik A ke C adalah nanti A. Ingat di sini aja ya. Ingat apa kuning aja. Ingat
teorema Pythagoras. Apa itu? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C adalah titik yang garis yang paling panjang. Berarti kalau begitu, kalau mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga kalau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, masih ingat ya? Jadi B kuadrat itu A kuadrat. Nah, jadi nanti kalau di sini nanti jarak A ke C pada segitiga A, B, C, berarti nanti kan AB adalah A, BC adalah A, berarti AC adalah, nah, kita gunakan karena di sini adalah nanti siku-siku, maka nanti AC sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat yang pertama dari apa? AB ditambah AB BC. Berarti akar dari A tambah A adalah 2A kuadrat. Ingat materi kelas 9, A kuadrat karena bilangan pangkat 2, di sini adalah akar pangkat 2, maka A-nya bisa dikeluarkan. Berarti A akar 2 cm. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat, kita buktikan. Siku-siku di B, maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. AA, iya, 2A kuadrat, berarti kan A akar 2. Jadi itu adalah A akar 2 cm. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah bisa, kita ke materi berikutnya. Jarak AG adalah berapa? Nah, kalau yang tadi itu adalah, nah, apa namanya? Kan ini tak AC. Nah, AC ini dinamakan adalah apa? Diagonal bidang. Itu adalah A akar 2. Kalau nanti AG ini adalah diagonal ruang. Didapat dari apa? Ya tadi AG, saya taruh di sini ya. AG sama dengan akar dari apa? AC kuadrat. Saya tulis sekarang ya. AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi akar dari A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Akar dari A dikuadratkan adalah A kuadrat kali akar 2 dikuadratkan adalah 2 ditambah A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A berarti nanti menjadi 3A kuadrat. Ingat sama seperti tadi, hanya bisa dikeluarkan A akar 3 cm. Atau ini adalah diagonal ruang. Rumus cepatnya nanti adalah A akar 3. Kalau A cm ini nanti diganti 5, misalnya 5 cm, maka AC-nya adalah 5 akar 2. Maka AG-nya adalah berapa? 5 akar 3. Begitu ya. Oke, kita lihat bahasanya. Nah, ini siku-siku di AG A akar 3. Jadi diagonal ruangnya adalah A akar 3. Gitu ya. Oke, udah bisa dipahami, silahkan dipahami terlebih dahulu. Nanti dicatat, silahkan dicatat dengan cara pause video ini, pembelajaran ini. Oke, lanjut ke jarak berikutnya.
Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Yang lanjutnya adalah jarak titik A ke P. Nah, di sini AP adalah A cm, AP. Nah, di sini P itu adalah titik tengah dari EG, diagonal sisi EG dan HF. Nah, di sini adalah titik tengahnya. Nah, tadi kalau AC itu adalah diagonal sisi dengan EG juga sama. Berarti nanti EP itu adalah setengah dari A akar 2. Jadi nanti akan membentuk segitiga siku-siku di titik E. Nah, maka ini adalah segitiganya ini. Oke, kita coba. Berarti nanti AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP dikuadratkan. Akar dari AE nya adalah A ditambah A kuadrat ya, setengah akar 2 dikuadratkan. Berarti menjadi A kuadrat ditambah setengah, kalau pangkat 2 adalah 1/4. Maaf, di sini ada A kuadrat kali 2. Coret, ketemu 2. Berarti menjadi, ini kan 2/2 ya. Ini berarti 2/2 ditambah setengah adalah 3/2 akar 2. Akar. Bukan. Benar. 3/2. 3/2 A kuadrat. Saya lanjutkan di sini. Berarti ini boleh saya tulis menjadi akar 3A kuadrat per akar 2. Kalau gitu dikalikan sekawannya, akar 2 per akar 2 berubah menjadi, ini menjadi 6A kuadrat di dalam akar per 2. Ingat, A kuadrat adalah A per 2 akar 6 cm. Kita buktikan. Nah, ini kan segi-seginya di AP, sehingga seperti ini, sama. Nah, setengah A akar 6 atau A/2 akar 6. Oke, bisa dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Oke, jarak titik ke garis. Peragaannya seperti ini. Nah, di sini adalah titik A, di sini adalah garis G. Maka jaraknya adalah ruas garis yang tegak lurus dengan garis G. Dari titik A ke tegak lurus dengan garis G. Atau bahasanya itu kalau saya buat, misalnya di sini nanti ada B, maka ruas garis A ke B yang tegak lurus dengan garis G. Jadi tidak boleh, ini garisnya ini kan tidak tegak lurus, jadi tidak boleh. Makanya yang harus tegak lurus. Gitu ya. Ingat ya, jarak titik A ke garis itu yang jarak yang terdekat, yaitu yang tegak lurus. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G. Masih dengan kubus A, B, C, D, E, F, G. Rusuknya 5, jarak titik A ke rusuk HG. Pembahasan. Nah, ya sudah. Kalau titik A ini kan tidak mungkin. Nah, ini yang tegak lurus yang mana? HG-nya ini, HG. A-nya di sini. Ya sudah, berarti jaraknya yang ini. Nah, itu adalah apa? Ini adalah diagonal sisi. Ingat, diagonal sisi adalah A akar 2. A-nya berapa? Berarti 5 akar 2 cm. Kenapa kok ini? Nah, ini kan tegak lurus.
Nah, mungkin kita akan nyari sini. Nah, ini tidak tegak lurus, ini tidak tegak lurus, makanya salah. Kita buktikan. Nah, iya kan? Akar 2, maka jadi 5 akar 2. Begitu ya. Jadi nanti kalau titik B ke garis HG, ya sudah, berarti diagonalnya adalah BG, maka jaraknya adalah 5 akar 2. Itu kita lanjutkan. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Carilah diagonal AG. Oke, ini nanti ada dua cara. Cara yang kita gunakan adalah cara dengan perbandingan luas segi 3. Tapi nanti yang di sini kita gunakan nanti menggunakan sinus, kosinus atau tangan. Depan miring, sisi depan miring, samping miring atau depan samping. Oke, kalau gitu, kalau di sini nanti di sini AG itu adalah, kalau ini 6, ini adalah diagonal ruang. Berarti di sini adalah 6 akar 3. Nah, kalau ini AG, ini kan belum bentuk segitiga karena ini diagonal ruang dari A ke G, maka di sini nanti kita bikin G ke B. Ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang tadi adalah 6 akar 2. A akar 2 ya. 6 akar 3, 6 akar 2. Maka kalau ini nanti saya ubah ke dalam bentuk apa itu namanya, 2 dimensi. Nah, gini. Di sini A, ini B, ini G, titiknya adalah ini. Nah, intinya ini adalah yang tegak lurus. Di sini misalnya saya kasih P. Itu ya. Di sini tadi berapa? 6 akar 3. Biar beda. Di sini adalah 6, di sini adalah 6 akar 2. Nah, di sini kan kita punya alas tinggi. Nah, berarti luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Luas pertama ini, luas yang kedua adalah ini. Kita gunakan yang ini. Ini alas, ini tinggi. Kita kan nyari ini. Ininya berapa gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kerjakan. Luas, ingat, luas itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya ini apa? Alasnya AB kali BG dibagi 2 sama dengan, alasnya ini apa? AG kali BP dibagi 2. Bagi 2-nya coret. AB-nya adalah 6 kali BG-nya adalah 6 akar 2 sama dengan 6 akar 3 kali X. Misalnya di sini X ya. 6 coret dengan 6. Berarti nanti X sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Tidak boleh, makanya harus dikalikan sekamannya. Dikalikan berapa? Akar 3 per akar 3. Berarti menjadi 6 akar 6 per 3. Akar 3 kali akar 3 kan 9. Akar 9 adalah 3. Coret. Tanda 3 temannya adalah 2 akar 6. Gitu ya. Oke, kita lihat. Diagonal 6 akar 2 ya. Gitu ya, ketutupan enggak masalah. Atau ini saya hapus dulu aja. Saya ulangi lagi. Nah, ini begini. Berapa gitu. Nanti bisa dijeda sendiri. Beri pause untuk memahami. Nah, kita gunakan sin. Sin itu depan per miring. Sin A, A-nya di sini. A. Depannya adalah 6 akar 2 per miringnya adalah 6 akar 3. Nah, sama ya, 2 akar 6. Oke, sampai sini dulu pertemuan pertama kita. Sebelum itu, silakan ini dicoba terlebih dahulu, tugasnya nanti dikirim ke Classroom. Satu soal aja, silakan dikerjakan di selembar kertas, kemudian nanti difoto, fotonya dikirim ke Google Classroom. Nah,
Di lembar kertas itu dikasih nama dan kelas. Jadi ada identitasnya. Selain nanti juga absennya di situ. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau belum jelas silahkan videonya ini diputar kembali untuk memperjelas lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.